Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Engkol sanak. Film ini berjudul Sweetheart yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Justin Deller. Mengangkat kisah sekelompok muda-mudi yang berlibur mengarungi lautan. Kemudian kapal mereka dihempaskan badai dan tenggelam. Mereka terpisah, tak tahu arah kemana. Sedangkan Jen dan Brad terdampar di pulau yang tak berpenghuni. Jen berhasil selamat tanpa cedera. Tapi berbeda dengan Brad, dia tertusuk karang di perutnya. Jen berusaha menyelamatkan Brad, mencabut karang di perut Brad. Setelah itu pergi ke dalam pulau mencari air minum. Untungnya di pulau itu sangat banyak pohon kelapa. Jadi tak terlalu masalah untuk mencari air minum. Jen berusaha membuka kelapa menggunakan batu. Setelah berhasil, Jen kembali membawa kelapa untuk Brad, namun sudah terlambat. Brad sudah tak bernyawa. Tinggallah Jen sendiri di pulau misterius itu. Jen kembali masuk ke dalam pulau dan menemukan tas yang terlihat sangat berdebu. Menandakan kalau pernah ada orang yang tinggal di pulau tersebut. Dan ada termos air, kotak besi yang di dalamnya ada korek api, dan ada beberapa tas lagi yang di dalamnya hanya ada barang yang tidak berguna. Lalu Jen kembali ke pantai. Ternyata hanya seekor burung. Lalu Jen mengambil beberapa daun kelapa untuk menutup jasad Brad. Malam itu, malam pertama dia di pulau misterius tersebut. Dan kebetulan di malam itu hujan turun sangat deras. Jen berteduh di bawah pohon kelapa sambil meringkuk kedinginan. Pagi harinya, Jen bingung menemukan banyak ikan terdampar di pinggir pantai. Dia lalu mengambil beberapa ikan dan Jen menemukan ada hiu kecil yang tercabik-cabik. Seperti dicabik-cabik makhluk buas gitu ya. Setelah mengganjal perutnya, Jen kembali berkeliling dan menemukan tumpukan batu bertuliskan huruf. Setelah beberapa saat, barulah Jen sadar kalau tempat itu adalah makam. Jen lalu teringat jasad Brad yang dah mulai membusuk. Dia kembali ke pantai dan menguburkan jasad Brad agar tidak membusuk dan dimakan binatang. Di malam harinya, ini adalah malam kedua, Jen membakar ikan untuk dimakan, untuk sekedar mengganjal perutnya. Malam itu tidak ada yang terjadi, Jen tidur dengan sangat nyenyak. Namun di pagi harinya, saat Jen kembali berkeliling, dia melewati kuburan Brad. Namun alangkah terkejutnya Jen saat melihat makam tersebut telah dibongkar dan hanya ada darah dan sebagian tubuh di sana. Seperti ada yang mencabik-cabik jasad Brad. Saat itulah Jen sadar kalau di pulau aneh ini ada semacam makhluk buas yang suka memakan segalanya. Keluar saat di malam hari. Jen lalu membuat tombak dari kayu untuk melindungi dirinya. Dia menggunakan batu untuk meruncingkan kayu tersebut. Di malam ketiga, di samping api unggun, Jen bersiaga sambil memegang tombak kayu. Namun, tak ada yang terjadi di malam itu. Pagi harinya, Jen melihat ada barang hanyut dari pinggir pantai. Saat dia mendekatinya, ternyata itu adalah sebuah koper dan gayung. Jen lalu menyelam untuk memastikan apakah masih ada benda lain yang hanyut. Jen kaget karena menemukan lubang hitam di dalam air. Karena takut, Jen kembali ke atas dan bergegas membawa koper ke pantai. Ketika koper dibuka, tak banyak yang ditemukan. Hanya ada sepatu dan beberapa pakaian ganti. Di malam keempat, Jen menggunakan sepatu dan pakaian yang ditemukan di dalam koper. Malam itu, dia mendengar bunyi pesawat di atas pulau. Jen bergegas menembakkan flare gun ke atas. Saat peluru flare gun itu jatuh ke laut, Jen melihat makhluk aneh seperti monster sedang menatapnya. Dengan perasaan takut, Jen bergegas mengambil tombak kayunya dan berlari ke dalam pulau. Setelah agak jauh, Jen bersembunyi di semak-semak. Dan benar saja, makhluk aneh itu sedang mencari keberadaan Jen. Namun Jen berhasil selamat. Pagi harinya, Jen berniat pergi dari pulau. Dia mengambil koper dan memasukkan rompi pelampung ke dalam koper. Dia ingin menjadikan koper itu sebagai alat untuk meninggalkan pulau misterius tersebut.
Dan ternyata percobaan gagal. Jen lalu menemukan batang pohon kelapa yang sudah berlobang. Dia kemudian masuk ke dalam untuk bersembunyi dari monster yang akan kembali muncul di malam hari. Dan di malam kelima itu, Jen tertidur di dalam batang pohon kelapa. Di tengah malam, Jen terbangun dan mendengar langkah kaki dari monster laut tersebut berada sangat dekat dari posisi Jen. Mungkin monster laut itu mencium bau keberadaan Jen di batang kelapa, tempat Jen bersembunyi, sehingga monster itu memukuli batang kelapa tersebut. Setelah lama memukuli, mungkin karena monster itu capek, dia berhenti dan sekali lagi Jen selamat. Pagi itu Jen pergi ke pantai untuk menangkap ikan kecil. Dia menumbuk ikan kecil tersebut. Setelah agak halus, dia menuangkannya ke laut untuk memancing ikan besar. Jen lalu bersiap dengan tombak kayunya dan benar saja hiu kecil datang menghampirinya. Yes! Jen berhasil menangkap ikan dengan cara yang paling primitif. Dan di malam harinya, ini adalah malam ke-6 ya, Jen menggantung hiu kecil di batang pohon. Sedangkan Jen sendiri bersembunyi di lubang pasir sambil memperhatikan hiu yang digantung. Saat Jen terlelap sebentar, hiu kecil sudah lenyap. Pagi harinya, saat Jen sedang membuat tombak kayu, dia melihat sesuatu mengapung di pantai. Saat Jen mendekatinya, ternyata yang mengapung itu adalah mayat tanpa kaki. Jen menyeret mayat tersebut dan menggantungnya di pohon tempat tadi dia menggantung hiu kecil, untuk memancing kemunculan monster laut. Di malam ke-7 ini, Jen kembali bersembunyi di lubang pasir sambil memperhatikan mayat yang digantung. Pada akhirnya, monster laut itu muncul kembali dan mengambil mayat yang digantung dan membawanya kembali ke laut. Pagi harinya, Jen lalu membuat ayunan untuk tidur. Dia mengikat ayunan tersebut di batang pohon kelapa yang cukup tinggi, dan Jen berdiam di ayunan itu hingga malam tiba. Dan malam ini adalah malam ke-8. Benar saja, monster laut masih mencari keberadaan Jen. Namun kali ini, si monster mengetahui keberadaan Jen yang bersembunyi di ayunan. Monster itu lalu menghantam pohon kelapa hingga Jen terjatuh. Terjadilah kejar-kejaran antara Jen dan monster air. Pada akhirnya, Jen berhasil menusuk perut si monster air. Mungkin karena terluka, monster itu tidak lanjut menyerang Jen. Dia kembali ke sarangnya, ke lubang hitam di dalam air. Malam itu, Jen tidur di atas pohon untuk keamanannya. Dan ini untuk kesekian kalinya, Jen masih selamat. Pagi harinya, Jen mengobati luka di kakinya. Lalu dia mandi membersihkan tubuhnya. Saat dia memakai kembali pakaiannya, Jen melihat benda mengapung di dekat pantai. Jen lalu bergegas berenang mendekati benda tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah rakit pelampung besar. Di dalam pelampung besar itu ada Lucas dan Mia. Lucas adalah kekasihnya Jen, sedangkan Mia kekasihnya Brad. Mereka bertiga bergegas menarik rakit pelampung ke pantai. Jen lalu memasak ikan dan memberikan persediaan minum yang dia temukan ketika pertama kali menginjakkan kaki di pulau tersebut. Setelah selesai makan, Jen mengajak Lucas dan Mia pergi meninggalkan pulau. Untuk sesaat, Lucas dan Mia bingung. Mereka protes. Yang mereka tahu, terdampar di pulau dengan banyak cadangan makanan lebih baik dari terdampar di tengah laut. Jen menjelaskan kalau ada seekor binatang, lebih tepatnya seekor monster yang keluar dari dalam air dengan tubuh besar berjalan seperti manusia. Dia makan apapun dan membawa mangsanya ke dalam lubang hitam di dalam air. Dan jasad Brad dimakan oleh monster tersebut. Mia kaget setelah mendengar kalau Brad sudah mati. Namun Mia dan Lucas menolak untuk percaya kalau ada monster seperti yang diceritakan oleh Jen. Sore harinya, Jen kembali meyakinkan Lucas dan Mia untuk meninggalkan pulau. Namun Lucas dan Mia tetap bersikeras untuk tetap tinggal di pulau tersebut. Setelah beberapa saat, Jen mengemas semua ikan yang sudah dia masak, meletakkan semua bahan persediaan di dalam rakit pelampung dan mendorongnya kembali ke laut. Jen ingin pergi tanpa Lucas dan Mia, karena dia tahu betapa berbahayanya tinggal di pulau tersebut.
Namun saat Jen berhasil mendorong rakit pelampung besar ke air, Mia melihatnya. Lucas dan Mia bergegas mengejar dan menghentikan Jen. Malam harinya, di malam ke-9, Lucas dan Mia mengikat Jen di pohon kelapa. Mereka menganggap Jen terlalu lama sendiri di pulau itu dan mengalami halusinasi tentang monster air tersebut. Jen terus meminta Mia untuk melepaskannya, namun Mia menolak dengan alasan untuk kebaikan Jen sendiri. Anjay, emosi saya. Tak bisakah mereka mempercayai Jen bahwa memang ada monster yang siap memangsa mereka di pulau itu? Tapi semua kembali pada Jen sendiri. Dia tidak bisa menjelaskan situasi dengan baik dan benar untuk meyakinkan Lucas dan Mia. Lucas datang lalu Mia pergi. Mia memberikan kesempatan pada Jen dan Lucas untuk berbicara. Sekali lagi Jen berusaha meyakinkan Lucas bahwa ada monster muncul dari dalam air di malam hari yang siap memangsa mereka kapan saja. Namun Lucas sama sekali tidak mempercayai kata-kata Jen. Lucas malah memarahi Jen karena berusaha mencuri rakit pelampung besar itu. Sedangkan Mia dengan perasaan sedihnya berjalan di pinggir pantai. Dia tidak sadar kalau dia sedang berada di tempat paling berbahaya di pulau itu. Dan beberapa saat kemudian Mia menemukan kepala ikan. Dia lalu mengambil kepala ikan tersebut. Sedangkan Jen dan Lucas masih berdebat. Mendengar Mia berteriak, Lucas bergegas lari ke tempat Mia, meninggalkan Jen terikat sendiri di pohon kelapa. Jen terus menggesek tali pengikat di pohon kelapa tersebut. Dengan usaha kerasnya, akhirnya tali itu putus. Jen lalu berlari menyusul Lucas ke pantai. Mia diseret monster laut ke sarangnya. Jen yang mengetahui kalau situasi mereka sedang berbahaya, dia menyeret Lucas pergi meninggalkan pantai. Barulah Lucas percaya dengan apa yang dikatakan Jen. Namun sudah terlambat. Mia sudah jadi makanan monster laut tersebut. Yang terjadi pada Jen berbeda dengan yang terjadi pada Lucas. Ketika Jen mengetahui ada monster laut di pulau tersebut, dia tetap optimis, berusaha berjuang hidup dan melawan. Sedangkan Lucas terlihat seperti orang yang putus asa tanpa semangat. Dasar lelaki lembek. Jen mempersiapkan semuanya. Persediaan makanan dan minuman untuk mereka pergi meninggalkan pulau tersebut. Sedangkan Lucas hanya duduk diam seperti banci. Setelah semua siap, mereka mendorong rakit pelampung besar ke air dan bersiap meninggalkan pulau paling berbahaya itu. Saat Lucas sedang mendayung, dia melihat bayangan besar di air dan Jen bergegas menutup tenda pelampung bersiap dengan tombak kayunya. Jen ditarik monster laut ke dalam air. Untungnya Jen masih menyimpan pisau lipat di sakunya. Jen lalu menusukkan pisau lipat tersebut ke tubuh monster laut itu, sehingga Jen berhasil melepaskan diri. Karena tidak bisa menangkap Jen, monster laut menargetkan Lucas. Yang membuat saya kesal, kenapa Lucas tidak menusuk monster laut dengan tombak kayu di tangannya. Dia malah melepaskan tombak itu dari tangannya. Dan akhirnya, Lucas dibawa masuk ke dalam sarang si monster laut. Dasar lelaki lemah, pantaslah kau mati. Dengan sedih, Jen kembali ke pulau. Dia kemudian menghidupkan api unggun dan menyusun rencana untuk menjebak si monster laut. Jen membuat banyak tombak kayu, membongkar kuburan di pulau itu dan mengambil tulang belulangnya untuk dijadikan senjata. Dan tombak serta tulang belulang itu disebarkannya di beberapa titik di pulau tersebut. Jen lalu mengumpulkan daun dan ranting kering, menyusunnya seperti bentuk lingkaran untuk mengurung si monster laut dengan api. Malam itu adalah malam ke-10, malam penentu pertarungan Jen melawan monster laut. Setelah si monster masuk lingkaran jebakan, Jen menyalakan api dan monster laut dikelilingi oleh api. Setelah berhasil menyerang monster laut dengan banyak luka di tubuhnya, Jen lari meninggalkan monster tersebut. Namun monster dengan banyak luka di tubuhnya itu masih bisa mengejar Jen meski dengan tertatih-tatih.
Pada akhirnya, saat si monster laut berhadapan dengan Jen, tanpa perlawanan, si monster itu roboh di depan Jen. Jen lalu mendekati si monster dan menusuk monster tersebut untuk memastikan kalau dia benar-benar mati. Dan film pun berakhir. Wow, situasi yang sangat menegangkan. Kalau kalian berada di posisi Jen, apa yang akan kalian lakukan? Pelajaran di film ini, janganlah kalian meremehkan pendapat atau peringatan orang lain. Dengarkan dulu, pelajari dulu, selidiki dulu. Kalau itu sebuah kebenaran, maka akuilah. Kalau itu sebuah kesalahan, maka berilah penjelasan yang logis. Jen menggambarkan wanita kuat, cerdas, dan bertanggung jawab. Sedangkan Mia, wanita egois, menolak mendengarkan orang lain, menganggap dirinya selalu benar. Pada akhirnya, sifatnya itu membunuh dirinya sendiri. Sedangkan Lukas, dia adalah yang paling parah menurut saya. Semua sifat buruk melekat padanya. Sudah egois, tak mau mendengarkan orang lain, sok paling benar, suka mengatur orang, namun aslinya pengecut, gampang putus asa. Lelaki lemah yang pantas mati. Sorry, saya terbawa suasana.